صوتك مثل من الخلرات الطبيعية خلرات الطبيعية لكم خير الخوت أنا الخوت سلمون أنا ويتك. Hai Borsawadika para kaum barbar. Hampir menginjak 3 bulan konflik Israel-Palestina tak kunjung mereda. Walau pemberitaan saat ini tertutup pemilu, tapi konflik ini sebenarnya makin menjadi. Sebenarnya jika dilihat dari Gaza, kini sudah hancur, dan banyak yang mengira kemenangan ada di tangan IDF. Tapi yang sebenarnya terjadi, dari pihak Zionis pun mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian itu dilihat dari banyaknya faktor, tapi yang cukup jelas, mereka merugi karena banyaknya tentara IDF yang dialmarhumkan. Tak cuma itu, sebagian dari mereka juga mengalami trauma yang mendalam. Bahkan beberapa mereka juga gak kuat melawan militan Palestina. Dalam beberapa hari terakhir ada pernyataan yang sangat mengejutkan dari tentara IDF tentang pemimpin Hamas, Abu Ubaidah. Para tentara IDF ini mengatakan bahwa pemimpin mereka Abu Ubaidah bukanlah manusia melainkan hantu. Mereka menyatakan bahwa pemimpin musuh ini tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Sedangkan Abu Ubaidah sendiri menanggapi pernyataan dari tentara IDF, lalu apakah itu benar? Jika melihat dari jumlah tentara dan persenjataan canggih, tentara IDF lah yang seharusnya memenangkan konflik ini. Beda dengan Hamas yang memiliki beberapa ribu pejuang dan sumber daya yang terbatas. Namun apa yang terjadi? Gaza menjadi saksi. Walaupun Gaza telah hancur, tapi banyak tentara IDF yang menjadi almarhum di kota Gaza ini. Sejak konflik ini memanas, banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh yang di luar nurul. Dari beberapa peristiwa tersebut, telah memberikan kesan seolah-olah adanya dukungan bantuan dari Allah ke militan Palestina. Kejadian-kejadian aneh ini membuat para tentara IDF frustasi dan kehilangan harapan. Dan dari sisi Hamas, kejadian ini membuat mereka makin semangat bus. Saat perlawanan sengit adu mekanik Israel dan militan Palestina, mereka mengalami kejadian yang membagongkan dan tidak terduga. Menurut tentara IDF, para pejuang Palestina tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang bak orang pinjam duit yang kalau ditagih tahu-tahu menghilang di depan mata. Seolah-olah mereka adalah hantu. Pemimpin Hamas baru-baru ini muncul dan menyampaikan pidato. Dia mengatakan bahwa segala kejadian yang terjadi merupakan bantuan dan dukungan dari Allah. Ia juga mengatakan bahwa Allah telah memberikan kami kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka bisa mengalmarhumkan tentara Zionis itu di Gaza. Pernyataan ini cukuplah jelas jika bahwa pejuang Palestina memiliki kekuatan supranatural. Beberapa hari yang lalu, ketika kami berasa dekat dari musuh yang bersenjata canggih dan terbaru, kami merasa sulit dan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Namun prajurit IDF tidak bisa melihat kami, sehingga kami bisa memukul mundur mereka. Kami juga sering mendapatkan bantuan. Peluru yang dikencrotkan tentara IDF tidak mengenai para mujahidin dan terkadang bom yang dilemparkan tidak bisa meledak. Di lain sisi, para tentara IDF mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang kejadian yang aneh ini. Ada banyak pernyataan dari tentara Israel, yang mengakui bahwa musuh mereka bukanlah manusia. Mereka juga mengatakan, kami sangatlah percaya diri dan tenang dari setiap sudut. Mereka yakin bahwa senjata canggih yang mereka miliki memberikan perlindungan. Dan apabila ada ancaman mendekat, mereka seharusnya bisa mendeteksi musuh. Namun sistem canggih yang mereka miliki tidak mendeteksi masalah apapun dan tiba-tiba mereka dikencrot oleh pejuang Palestina. Menurut tentara IDF, kejadian itu adalah kekalahan mereka. Bagaimana tidak, tank terbaik dan terhebat di antara tank-tank yang lain bisa hancur dikencrot oleh pejuang Palestina. Ya, kejadian ini telah menyebar di berbagai media bahwa tank Merkava dipermalukan oleh satu pejuang Palestina. Hal itu sangat mustahil terjadi jika tanpa bantuan dari Allah. Saat itu pejuang Palestina berlari mendekati tank IDF dan meletakkan bom di atas tank. Seharusnya tentara IDF yang di dalam tank mengetahui. Karena sistem penglihatan tank Merkava ini sekitar 360 derajat dan memiliki ketajaman yang tepat, namun tentara IDF tak melihat adanya musuh yang mendekati tank mereka. Alhasil tank tersebut hancur lebur menjadi potongan-potongan besi tua. Dan setidaknya lebih dari 150 tank IDF telah hancur di medan pertempuran. Tekor.
Nah, jadi seperti itu pernyataan tentara Israel yang seakan-akan mereka ingin berhenti melaksanakan tugas. Gimana menurut kalian? Silahkan kencrotkan komentar kalian di kediaman Benyamin Netanyahu di samping warteg Tel Aviv.